Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Sebagai negara muda yang baru merdeka di tahun 1945, Indonesia mulai mencari bentuk terbaik dalam menjalankan keberlangsungan negara. Pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan kerap mengiringi jalannya sejarah bangsa ini semenjak kelahirannya di tahun 1945 hingga tahun 1959. Dari demokrasi ala barat yang bernuansa liberal hingga demokrasi ala presiden yang bernuansa otoritarian. Memasuki pertengahan tahun 1950, pasca bubarnya RIS, Indonesia mulai merumuskan demokrasi yang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh berpendidikan Belanda untuk menerapkan demokrasi yang mereka lihat dari kemajuan negara-negara Eropa yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu lahirnya masa demokrasi liberal di tahun 1950 hingga tahun 1959. Hai Salwa, menurutmu apa sih yang melatar belakangi lahirnya demokrasi liberal di Indonesia ini? Menurutku itu dipicu oleh pengaruh pemikiran Barat dan perjuangan melawan kolonialisme. Banyak tokoh nasionalis terinspirasi oleh ide-ide kebebasan dan hak asasi manusia. Betul, setelah kemerdekaan Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal untuk memberikan suara kepada rakyat, namun tantangannya juga besar. Ya, seperti terinspirabilitas politik dan perbedaan ideologi yang seringkali memicu konflik. Banyak yang berharap demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan peran masyarakat sipil juga penting ya. Mereka harus aktif berpartisipasi agar demokrasi tidak hanya jadi formalitas. Setuju, dengan partisipasi yang kuat ketika bisa menjaga demokrasi agar tetap sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ada banyak tantangan, demokrasi liberal tetap jadi harapan bagi kemajuan bangsa. Tepat sekali, Suci. Apa yang kamu ketahui tentang demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang mengutamakan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Di dalamnya ada pemilihan umum yang bebas dan adil. Benar, selain itu ada perlindungan terhadap minoritas dan supremasi hukum. Kenapa itu penting? Karena tanpa ada itu, suara mayoritas bisa menindas hak-hak kelompok kecil. Setuju, demokrasi juga mengutamakan kebebasan berbicara dan pers. Ini membantu mendorong disinformasi. Ya, dengan adanya pers, masyarakat bisa mengawasi pemerintah dan menyuarai pendapat mereka. Tetapi ada juga tantangannya seperti populisme dan disinformasi. Tepat, kita perlu terus mendukung pendidikan politik agar masyarakat bisa memahami dan menggunakan haknya dengan bijak. Jadi, apa sih sebenarnya demokrasi liberal itu? Intinya, demokrasi liberal mengutamakan hak asasi dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara dan beragama. Jadi, setiap orang punya hak untuk berpendapat. Betul, selain itu ada pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih pemimpin. Tapi, apakah semua orang setuju dengan prinsip ini? Tidak selalu, ada yang lebih memilih sistem lain, tetapi demokrasi liberal berusaha menjaga pluralisme dan toleransi. Menarik, jadi ini tentang keseimbangan antara kebersamaan individu dan kepentingan bersama. Tepat, itu adalah